Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 2. Kali ini kami akan menjelaskan tentang stabilisasi politik dan keamanan di Indonesia. Ada 4 poin dalam pembahasan kami kali ini. Yang pertama ada penyederhanaan partai, yang kedua ada stabilisasi penyeragaman, yang ketiga ada asas tunggal, dan yang terakhir ada dui fungsi ABRI. Langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Penyederhanaan partai. Pada tahun 1973, pemerintah Orba membuat gagasan mengenai penyederhanaan partai politik. Hal ini merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan alasan banyak partai tidak memudahkan pembangunan dan kepentingan partai yang sulit terkontrol, yang pada akhirnya timbul gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Tetapi, hal ini justru menambah permasalahan, bukan hanya karena persaingan antar parpol, melainkan persaingan dalam parpol itu sendiri, yaitu antara para pemimpinnya. Atas dasar tersebut, pemerintah merencanakan adanya penyederhanaan partai sebagai pelaksanaan dari demokrasi Pancasila. Penyederhanaan partai menghasilkan beberapa partai, yaitu antaranya ada Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia, dan ada Golkar, Golongan Karya. Partai Persatuan Pembangunan, partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai-partai ini antara lain ialah NU, Permusi, PSI, dan PRT. Yang kedua ada PDI, partai ini berlandaskan pada nasionalisme. Partai ini adalah gabungan dari Partai PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Dan yang ketiga ada Golkar. Golkar ini dianggap sebagai wadah orang-orang yang dianggap tidak berpolitik dan lebih mengedepankan karya, tergantung latar belakang individu tersebut, mulai dari sastrawan, petani, TNI, dan lain-lain. Sistem politik dengan 3 partai ini merupakan salah satu kebijakan politik pada masa Presiden Soeharto yang menjadikan kendaraan politik Indonesia dalam kurun waktu 1973 sampai 1999. Sehingga pemilihan partai politik dari tahun 1977 hanya diikuti 3 partai politik. Pada masa ini, pemilu selalu dimenangkan oleh Partai Golkar. Hal ini disebabkan oleh pergerakan kekuatan penyokong Orde Baru, yakni dari aparat pemerintahan dan TNI. Selain itu, pemerintah menerapkan konsep massa mengembang, di mana partai dilarang mempunyai cabang di tingkat kecamatan hingga pedesaan. Poin kedua, stabilisasi penyeragaman. Pemerintah Orba juga melakukan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila, atau disebut dengan praktik depolitisasi, yaitu penghapusan atau penghilangan partai politik. Ide terkait penyeragaman ideologis ini dikemukakan Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1974 bertepatan dengan acara hari ulang tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Ide penyeragaman ini kemudian lebih dijelaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya menjelang pembukaan Kongres Nasional Pramuka pada 12 Agustus 1976 di Jakarta. Presiden Soeharto mencetuskan konsep Eka Prasetya Pancakarya kepada seluruh rakyat untuk mewujudkan penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Poin ketiga, asas tunggal. Penyeragaman ideologis menjadi ideologi Pancasila disebut juga dengan asas tunggal Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai faktor terpenting dalam pembangunan nasional dapat terwujud. Gagasan atas asas tunggal ini awalnya menimbulkan pertentangan, terutama dari pemimpin Islam dan purnawirawan militer. Akan tetapi, Presiden Soeharto tetap mengajukan gagasannya kepada MPR. Secara hukum, kewajiban untuk partai disahkan pada 19 Februari tahun 85 melalui UU Nomor 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan untuk organisasi masyarakat melalui UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan yang disahkan pada 17 Juni 1985. Poin yang terakhir, dui fungsi ABRI. Konsep dui fungsi ABRI berasal dari konsep jalan tengah yang dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dui fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dui fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, peradilan, dan lain-lain. Peninggalan dui fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan.
meskipun pelaksanaan dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu peninggalan tersebut ialah banyaknya penamaan jalan terutama di daerah yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri merupakan singkatan dari ABRI Masuk Desa, salah satu program pemerintah yang berkaitan dalam pembangunan desa dalam rangka mengabdi kepada masyarakat. Program defungsi ABRI dihapus sejalan dengan agenda reformasi 98 yang menandai berakhirnya masa pemerintahan Orba. Oke, sekian dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.